skornya 0101, maka kita gunakan korelasi poin biserial. Dan reliabilitasnya juga harus yang menggunakan skor 01, yakni KR20, seperti itu. Nah, ini adalah contohnya KR dari 20. Ini saya share. Nah, cara ngitungnya mirip dengan yang kemarin, yang korelasi poin biserial itu ya. Jadi ini kebetulan contoh soalnya itu ada 10 contoh soalnya. Tapi jumlah siswanya ada 10 juga. Nah, jadi ini 1010110 di total 8. 1010110, nah, di total 7. Sampai seluruh siswa, masing-masing siswa dapat 8, 7, 7. Dapat siswa yang 8 tuh yang dapat skor 3, jumlahnya 3. Karena dia hanya benar 3. Benar yang butir soal 1, 2 salah, 3 salah, 4 benar. Butir soal 5 salah, 6 salah, 7 salah, 8 salah, 9 salah. Nah, butir soal 10 dia benar. Jadi skornya hanya 3. Nah, seperti itu. Kemudian kita ngitung P. Nah, kita ngitung P. Nah, sesungguhnya di sini harus diberi jumlah ini. Sehingga jumlahnya eh, apa itu? Butir 1 dari 10 orang itu benar semua. Berarti ini jumlahnya 10 kan. Di sini harusnya ada 10. Ini bukan Excel, ini crop-cropan. Saya nggak bisa menuliskan di sini. Ini 10 skornya. Yang butir 2 itu salah semua, berarti 0. Yang butir 3 itu 1, 4. Oh, ini hanya 8 orang ini ya. Berarti ini hanya 8 orang, ini bukan 10 orang. Hanya 8 orang. Jadi butir 2 tidak ada yang benar. Butir 3 hanya 4 orang yang benar, 4 orang yang salah. Jadi siswa kelima, 6, 7, 8 itu salah pada butir 3. Pada butir 4, siswa 1, 2, 3, 4 benar. Salah, 0, maka skornya 0. Nah, siswa 5, 6, 7 benar. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau yang di sini butir 1 itu semua siswa milih benar, maka P-nya 1. P-nya 1. Nah, di sini Q kan 1 minus P. Nah, karena P-nya 1, 1 minus 1, 0 kan gitu kan. Kalau yang di sini P-nya 0, maka Q-nya 1 minus 0 berarti 1. Seperti itu menghitungnya. Nah, baik. Kemudian setelah itu kita kalikan P kali Q di sini. P kali Q. 1 kali 0 ya 0. 0 kali 1 ya 0. Nah, kemudian karena rumus ininya, saya harus nutup dulu. Jadi dari PQ ini kita jumlah. Sigma PQ. Sigma PQ itu jumlah dari P kali Q berapa. Nah, ketika di total, jumlahnya adalah 1,95313. Jumlah dari ini. 0 plus 0 plus 0,25 plus 0,25 sampai plus 0,23438, ini totalnya 1,9. Kemudian kita ngitung varian total. Varian total dari ini. Jadi varian itu
adalah standar deviasi kuadrat. Jadi yang ST kuadrat ini, ST kuadrat ini, ST kuadrat ini, ST kuadrat. Nah, ini caranya menghitung di Excel ya sama dengan var gitu aja. Sama dengan var, kemudian kurung buka, terus diklik di 8 sini, terus di drag sampai ke 3 ini. Baru di enter, nanti muncul 3,69643 ini. Nah, kemudian rumusnya adalah R11 sama dengan N dibagi N-1 gitu. Nah, N-nya itu 10. Berarti N-nya itu jumlah butir, bukan jumlah siswa. Nah, N-nya itu ini 10. Itu jumlah butirnya, 1. Ini jumlah siswa, bukan jumlah siswa yang dipakai. N-nya itu jumlah butir. Jadi di sini itu N dibagi N-1 ya 10 dibagi 9 kayak gitu. Dapat berapa seperti itu kan? Baik, sudah ada semua. Dari rumusnya ini kan apa itu korelasi poin apa itu KR20 sama dengan N minus N-1 dikalikan apa itu ST kuadrat itu varian var total ini. Nah, 3,696 ini. 3,696 dikurangi sigma P I, I itu adalah yang 1,953 ini. Nah, seperti ini. Jadi 3,6964 dikurangi 1,953, nah, dibagi 3,69643. Akhirnya ketemunya R11-nya 0,524 seperti itu. Nah, ini termasuk reliabilitas yang tidak begitu baik ini, rendah ini. Kalau biasanya lazimnya 0, ini ada keputusannya. Penjelasannya. Instrumen kuesioner atau angket reliabel jika memiliki koefisien reliabilitas minimal 0,7 seperti itu. Ada yang 0,6. Ya. Kalau gitu cari selamat gimana? Ya ini tetap tidak reliabel karena kurang dari 0,7. Atau reliabilitasnya rendah. Reliabilitasnya rendah. Kalau rendah gitu caranya gimana? Ya kalau apa coba-coba gitu ya beberapa butir yang buruk itu seperti butir 1, butir 2 ini di-delete. Dihitung lagi. Kalau pakai Excel kan gampang. Ya, tapi kan begini ya, reliabilitas itu menghitungnya setelah validitas. Jadi kita hitung dulu validitas. Nanti kita lihat yang gugur berapa. Kalau katakanlah ada 10 butir soal, yang gugur kok 2, berarti yang dihitung reliabilitasnya itu 8 butir. Jadi rujukannya menganalisis reliabilitas itu atas dasar jumlah butir yang valid. Nah, dari jumlah butir yang valid itu kita uji reliabilitasnya. Kalau yang gugur 2 dari 10 butir, berarti yang valid 8. 8 itu yang kita masukkan dalam analisis reliabilitas ini. Seperti itu caranya. Nah, ini hanya 0,2. Ini saya tunjukkan rumus yang lebih jelas, tapi ini sudah jelas kok ya. Jadi yang di sini itu var totalnya ini rumusnya adalah sama dengan var kurung buka, ini diklik di sini, terusan kalau di Excel, klik langsung di drag ke sini, di bawah ke sini, ketiga ini. Baru enter, maka akan ketemu ini. Nah, berarti ini ST kuadrat ini. ST kuadrat ini. Jadi lengkap kan ini jadinya. N minus N dibagi N-1 gitu. Butirnya jumlahnya 10 dibagi 10 minus 1, 9. 10 bagi 9.
untuk suku persamaan ini sudah ketemu. Nah, suku persamaan yang ini itu memainkan ini. Sigma PQ dan varian total ini. Sigma PQ-nya itu adalah ini, sigma PQ. Varian totalnya adalah ini, S T kuadrat. T-nya itu total. Ini adalah var total ini. Nah, ketemu, oke. Jadi bisa kan? Dengan demikian, kalau kita menguji validitas dan reliabilitas dari tes, soal tes, maka yang kita pakai adalah yang kita pelajari minggu kemarin, yakni korelasi poin biserial dan reliabilitasnya menggunakan KR20, seperti itu. Jadi sudah bisa. Tapi kan syarat tes itu tidak hanya itu. Syarat tes itu ada daya beda, taraf kesulitan, dan efektivitas distraktor. Itu jenengan cari di evaluasi pembelajaran. Bukunya Bu Suharsini Arikunto itu ada itu. Bagaimana menganalisis daya beda dari butir-butir soal itu. Bagaimana menganalisis taraf kesulitan dari butir-butir soal itu. Bagaimana menganalisis efektivitas distraktor dari butir-butir soal itu. Yang biasanya menyebabkan gugur menyebabkan gugur yang banyak itu adalah efektivitas distraktor atau efektivitas pengecoh. Jadi kalau kita membuat tes itu untuk siswa SMP dan SMA juga SMK, maka optionnya harus 5. Optionnya harus 5. A, B, C, D, E. Kuncinya satu tentu dari A, B, C, D, E itu. Kuncinya barangkali C. Kalau siswa itu memilih selain C, berarti dia dapat skor 0. Gitu. Seperti itu. Nah, itu cara menganalisis persyaratan butir soal yang bagus, yakni valid, reliable, memiliki daya beda yang bagus, memiliki taraf kesulitan yang memenuhi syarat seperti dalam evaluasi pembelajaran, kemudian harus pengecohnya. Nah, katakanlah tadi ada 5 A, B, C, D, jawabannya ada E, ada 5 jawaban A, B, C, D, E. Katakanlah kuncinya adalah C. Maka A, B, kemudian DE adalah pengecoh, distraktor gitu. Jadi kalau pengecohnya terlalu gampang, misalnya semua siswa memilih jawaban siswa itu benar semua. Ini berarti ini bakalan gugur ini. Karena apa? Karena pengecohnya nggak berfungsi. Pengecohnya nggak berfungsi. Semua siswa, dari siswa yang kategori pintar dan kategori yang sedang dan kategori yang tidak pintar, itu dapat menjawab benar butir soal 1. Tapi kalau soal 2 ini, tidak ada yang benar sama sekali dari 8 orang itu menjawab butir 2 ini. Berarti taraf kesulitannya tinggi itu. Maka dari sisi taraf kesulitan ini jelas gugur ini. Butir 2 ini gugur gitu. Nah, yang bagus itu yang menyebar semacam ini. Ya ada yang terkecoh, ada yang benar, ada yang terkecoh, ada yang benar gitu. Tidak tidak kemudian bisa menjawab benar semua atau salah semua seperti itu. Kan itu kaitannya dengan taraf kesulitan. Gitu. Nah, kalau semua siswa bisa menjawab benar ya berarti pengecohnya tidak berfungsi itu. Semua menjawab kuncinya bisa terjawab semua. Pengecohnya, distraktornya enggak berfungsi. Berarti buruk itu, butir soal yang buruk. Kalau yang 2 itu, semua siswa salah jawabannya. Berarti taraf kesulitannya sangat tinggi itu. Biasanya itu syarat-syarat tes itu
syarat butir tes itu menghindari taraf kesulitan yang sangat sulit. Gitu. Biasanya yang mediocre, mediocre, mediocre tengah-tengah itu biasanya yang dipilih. Baik, ini nanti saya share ke Pak Irianto. Eh, ada yang ingin ditanyakan dari sini. Eh, kalau tidak ada, ini Boleh, kan Prof. gampang. Ya, monggo. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang Iya, ingin saya tanyakan itu terkait validitas, Prof. iya. Validitas itu setahu saya kan ada dua, ada uji ahli, ada uji instrumen ya, Prof. Mm-mm, Terkait uji ahli kan, maksud saya orang yang dianggap ahli atau yang profesinya ahli itu kan mm-mm. mencermati butir soal yang kita ajukan atau butir instrumen yang kita ajukan. Jadi Betul. timbangannya adalah ini rasional atau tidak, ini apa masuk apa relevan atau tidak instrumen kita gitu. Mm-mm, Nah, mm-mm. kalau uji instrumen, ketika instrumen kita diujikan ke eh, apa calon responden misalnya ke berapa persen kan gitu syaratnya, Prof ya. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah eh, gimana rasionalitasnya aplikasi itu bisa menentukan valid atau tidak valid butir instrumen yang kita ajukan. Kalau tes, kalau berupa tes, ya mungkin bisa dijelaskan seperti tadi yang dijelaskan Pak Prof bahwa Mm-mm. kalau terlalu mudah ya semuanya benar gitu, atau pengecohnya kurang apa terlalu gampang semuanya benar, atau kalau butirnya terlalu susah justru semuanya salah. Nah, kalau pada instrumen yang sifatnya behavior misalnya mengukur kebiasaan yang pilihannya eh, sering apa sangat sering sering kadang-kadang jarang sangat jarang. Itu gimana penjelasan rasionalnya, Prof, sehingga aplikasi bisa menentukan ini valid atau tidak gitu. Saya adalah tipikal orang yang untuk mengerjakan sesuatu itu saya mesti paham rasionalnya seperti apa gitu. Kalau saya kemudian meneliti tidak paham, jadi saya setengah-setengah juga meneliti, Prof. Iya. Ya, saya kira begitu, Prof. Baik. Jadi begini, instrumen itu kan harus diuji keabsahannya. Bisa melalui dua tahap, yakni melalui tryout. Tryout itu instrumen diuji cobakan langsung ke siswa. Biasanya tes ya, kalau itu berkaitan dengan kemampuan kognitif gitu itu tes ya. Kalau pakai kemampuan psikomotorik pakainya performance test, tes perform atau unjuk kerja seperti itu. Nah, ini contohnya adalah butir tes. Butir-butir tes itu bisa diujikan melalui siswa langsung atau melalui expert judgment tadi yang seperti jenengan sebutkan. Expert judgment itu orang yang dianggap pakar, ahli dalam bidang tes sekaligus materi. Jadi kalau dia ahli di materi, katakanlah ini materi matematika, eh, maka dia dapat dipilih sebagai seorang expert. Dan bisa juga dia ahli di bidang evaluasi. Jadi ahli matematika ya, ahli evaluasi ya, maka bisa dikategorikan sebagai expert yang bisa digunakan sebagai mengadjust apakah instrumen kita itu sudah baik atau belum. Tanggapannya itu ya tadi seperti sampaikan jenengan tadi, relevan apa-apa gitu. Tapi cukup dua orang. Jadi gini, instrumennya ya tadi hanya relevan, praktis, apa-apa gitu. Saya agak lupa pertanyaannya. Tapi kemudian langsung diberikan ke expertnya. Pak expert, ini apa itu rancangan tes saya? Ini instrumen tes saya, rancangan tes saya, mohon diberikan judgement gitu. Jadi kita tidak perlu menguji ke siswa apakah valid atau tidak, terus kita
tryout ke siswa tidak perlu. Cukup hanya berdasarkan 2 expert tadi untuk mengejudge judgment, mengejudge butir soal kita itu eh, istilahnya valid atau tidak menurut dia. Tapi tidak ada informasi yang sifatnya bilangan-bilangan gitu, koefisien-koefisien gitu. Oh, ini koefisien korelasi poin biserialnya adalah 0,8. Tidak ada seperti itu. Oh, ini reliabilitasnya 0,8. Tidak ada. Informasinya itu sifatnya dari para expert judgment itu kualitatif. Relevan, tidak relevan, apa itu praktis, tidak praktis gitu. Misalnya sesuai, tidak sesuai gitu tanggapan eh, dari para expert judgment itu. Seperti itu. Jadi sifatnya kualitatif. Dan itu instrumennya harus kita susun juga. Tidak mungkin expert judgment-nya dimintai tolong. Pak expert judgment, aku nyuwun tulung, minta tolong. Saya itu menyusun butir-butir tes, minta tolong di judgment. Kemudian instrumen judgment-nya yang bikin Anda saja ya Pak expert, kan tidak mungkin seperti itu. Nah, yang membikin kan juga kita kan sebagai peneliti. Kita siapkan, kemudian tesnya kita siapkan, kita sodorkan dua-duanya ke para expert judgment yang 2 orang tadi. Nah, ini tesnya Pak expert, ini instrumen yang harus jenengan isi. Tadi isiannya hanya relevan, tidak relevan gitu. Kalau pakai skala 5 ya bisa relevan, tidak relevan, dari sangat relevan sampai ke relevan. Tapi biasanya praktis saja lah, langsung relevan atau tidak relevan gitu. Jadi nanti dia akan mengatakan butir-butir yang gugur itu dengan kombinasi dari relevan, tidak relevan, sesuai, tidak sesuai, praktis, tidak praktis. Nah, seperti itu. Butir-butirnya seperti itu. Saya ada tapi belum sempat mencot. Minggu depan saya sampaikan contoh itu ya. Jadi menguji validitas reliabilitas dari tes itu bisa secara kuantitatif menggunakan uji coba atau tryout namanya, terjun langsung ke siswa, siswa disuruh mengerjakan soal, kemudian hasilnya seperti ini kan. Kalau ada 10 soal, 8 siswa, kita tryout, coba jawab pertanyaan-pertanyaan dalam soal ini. Nah, sebaran jawabannya seperti ini. Nah, ini tryout, tapi bisa juga tidak pakai ini. Tapi kita menggunakan expert judgment. Tapi kan kita mengambil keputusan dia expert atau tidak, itu kan harus ada pertimbangan di dalam bab 3 metodologi penelitian itu harus disampaikan. Yang namanya expert dalam bidang tes, itu adalah expert dalam bidang materinya, juga dalam bidang metodologinya. Materinya apa misalnya? Ini materinya matematik, ya berarti itu harus guru matematik. Dan dia juga harus ditanya punya sertifikat kompetensi dalam bidang evaluasi pembelajaran enggak? Kalau dia punya kompetensi itu dan bisa menunjukkan sertifikat sebagai ahli dalam bidang evaluasi pembelajaran, berarti dia termasuk expert. Sehingga dari 2 kombinasi ahli dalam materi dan ahli dalam eh, evaluasi pembelajaran, maka dia bisa dikatakan sebagai expert. Nah, itu yang bisa kita mintai penilaian yang sifatnya kualitatif tadi. Nah, dia nanti yang akan melihat butir per butir, katakanlah ada 10 butir. Oh, butir 1 nggak relevan. Butir 1 nggak sesuai dengan ini, apa itu, apa elemennya, nggak sesuai dengan elemen. Nggak praktis, soalnya itu terlalu teoritis, tidak, meskipun ini matematik, tapi penerapan di lapangannya itu kan di situ ada deklarasi butir tesnya ya, pernyataan atau pertanyaannya. Ya, deklarasinya itu tidak praktis. Harusnya siswa-siswa semacam ini, apalagi siswa SMK itu ya berhubungan dengan pengukuran hasil pengukuran-pengukuran yang dipelajari di praktek itu.
Nah, itu kan adalah matematika juga. Nah, itu jawaban si expert kayak gitu. Jadi akhirnya nanti kita yang bisa memutuskan kalau dari 3 kondisi aja katalah butir satu itu nggak relevan, nggak praktis, nggak sesuai, gugur dong butir itu. Seperti itu, Mas. Jadi itu expert judgment. Gitu, Mas, tanggapan saya. Minggu depan saya sampaikan contohnya. Gitu. Gimana, Mas Lalu? Saya tanyakan itu kalau instrumennya itu mengukur behavior, Prof. Kalau Oh, perilaku. ya perilaku, kalau aspek keterampilan ini kan dari kualitas tesnya seperti yang Pak Ini Prof tadi jelaskan kognitif itu ini. kan mudah gitu. Kalau terlalu banyak yang jawab bisa jawab itu mungkin terlalu mudah soalnya. Kalau Mm-mm. begitu juga kalau semuanya salah mungkin terlalu sulit. Jadi Mm-mm. mungkin gugur gitu. Nah, kalau Ya. aspek perilaku yang diukur itu gimana merasionalisasikan apa lewat aplikasi SPSS kah, Excel sehingga butir itu dinyatakan valid atau tidak valid gitu, Prof. Nah, gini. Jenengan berarti hubungannya dengan apa itu kemampuan keterampilan itu kalau perilaku praktek gitu ya. Jadi praktek katakanlah praktek perpipaan gitu. Nah, itu kan pakai lembar observasi. Tesnya itu tes perform. Dia disuruh perform. Ini ada jaringan pipa. Tesnya ya silakan Anda merangkai pipa ini sehingga menjadi apa itu sanitasi yang ada di dalam saniternya itu hidup bagaimana. Nah, itu pakai lembar observasi atau performance test. Itu perilaku si siswa ketika merangkai pipa-pipa dan sambungan-sambungannya sehingga ketika dialiri air maka keluar itu keran atau wastafelnya itu hidup keluar airnya. Itu performance test namanya, Mas. Itu pakai lembar observasi. Jadi itu tesnya itu tes psikomotorik, tapi pakai butir-butir. Butirnya apa yang pertama? Persiapan. Persiapan itu alat-alatnya apa? Nah, itu diberi skor 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Pakai rubrik. 1 jika persiapannya bagaimana, 2 jika persiapannya bagaimana, 3 jika persiapannya bagaimana, 4 jika persiapannya bagaimana, 5 jika persiapannya bagaimana. Kalau dalam persiapan itu alat-alat yang dipakai itu ada semua, disebut semua, maka skornya 5. Tapi, wah ini alatnya ada yang kurang, maka katakanlah kurang 1, oh, maka skornya 4. Kurang 2, maka skornya 3. Kurang 3, maka skornya 2, seperti itu. Hanya 1 yang dipakai dalam persiapan alat yang ditunjukkan oleh si siswa itu. Berarti skornya hanya 1 gitu, Mas. Itu rubrik gitu. Jadi persiapan, pertama persiapan dan kawan-kawan itu bagiannya persiapan apa? Terus keselamatan kerja. Ketika dia praktek itu mempertimbangkan keselamatan kerja dirinya, alat maupun bengkelnya tidak. Kemudian di samping keselamatan kerja, kemudian apa itu ada hasil. Hasilnya bagaimana? Oh, ada yang rembes, ada yang bocor, ada yang terlalu rumit jaringannya gitu. Nah, itu hasil. Jadi hasil itu ketelitian dan keakuratan dari siswa itu melaksanakan praktek. Kemudian waktu. Waktu juga diskor. Nah, ini kan apa istilahnya waktu yang harus dipakai sudah ditentukan. Katakanlah 1 jam. Kok dia lebih dari 1 jam? Maka skornya adalah katakanlah 3. Kalau dia tepat, 5 skornya. Kalau meleset sedikit, 4 turun. Itu ada rubriknya, Mas. Nah, kalau perilaku seperti itu. Perilaku dalam hal psikomotorik loh ini, Mas. Bukan perilaku dalam hal sikap loh ya. Bukan sikap. Ya, perilaku itu seperti praktek kayak gini.
Sekarang sikap itu ngukurnya tidak pakai angket, Mas. Pakai lembar observasi seperti ini. Sikap itu tidak diukur pakai kuesioner. Jadi jenengan harus bisa membedakan apa itu kuesioner, apa itu tes, apa itu performance test gitu. Nah, instrumen untuk mengukur sikap, opini, persepsi itu kuesioner. Tapi kalau untuk mengukur tes itu harusnya tadi. Kalau untuk mengukur kognitif, pengetahuan, analisis, evaluasi, kemampuan dia menganalisis, kemampuan dia mengevaluasi, kemampuan dia mengambil kesimpulan, itu pakai tes. Tapi kalau keterampilan, katakanlah tadi merangkai jaringan plumbing tadi, itu kan perilaku itu. Perilaku dalam praktek. Kayak gitu. Gitu, Mas, tanggapan saya. Makasih, Prof. Baik, baik. Ada yang lain silahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ini contoh ya. Contoh penelitian eksperimen atau R&D. R&D kan biasanya menggunakan eksperimen semu ya. Jadi pretest, post-test, within, control group, desain kayak gitu. Itu desainnya seperti itu. Jadi dalam R&D itu yang diuji itu apa? Yang diuji itu produk yang kita bikin. Produk kita itu apa? Oh, alat peraga. Alat peraga pembelajaran praktek plumbing gitu misalnya. Jaringan pipa semacam itu. Itu saya bikin. Apa alat peraganya atau medianya katakanlah. Media untuk pembelajaran apa itu plumbing gitu. Saya bikin medianya. R&D itu yang difokuskan itu pada penilaian pada produk kita. Kalau media kita tentang plumbing itu kemudian menyebabkan peningkatan kemampuan kognitifnya dari siswa, maka kita katakan bahwa media Anda itu efektif. Efektif untuk pembelajaran plumbing. Media Anda efektif. Berarti bisa direkomendasikan oleh Kaprodi untuk digunakan itu media itu untuk pembelajaran plumbing kayak gitu. Jadi kebijakan istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita melakukan suatu riset R&D itu tidak menguji hipotesis, nggak penting itu hipotesis itu apa itu. Kalau hipotesis itu ya untuk penelitian-penelitian orang psikologi, mahasiswa bimbingan konseling, mahasiswa-mahasiswa ilmu sosial yang menguji teori itu. Tapi kalau guru-guru SMK, untuk apa penelitian menguji hipotesis itu? Kita kan bukan guru bimbingan konseling, bukan guru sejarah, bukan guru apa itu PMP misalnya seperti itu. Wah, kita guru praktek kok. Ya, kita tentu menggunakan R&D penelitiannya seperti itu. Nah, fokus dari R&D itu adalah menguji apakah produk kita itu efektif atau tidak. Indikasi efektif itu apa? Ya ketika gampangannya kemampuan kognitif atau katakanlah hasil belajar siswa itu meningkat dari yang semula 70 setelah diberikan apa itu media pembelajaran itu tadi, maka kemudian apa itu hasil belajar dia meningkat jadi 85. Nah, itu berarti efektif, efektif. Karena pretest dan posttest berbeda dan meningkat, ada gain positif, perolehan positif. Nah, maka kita kita bisa mengatakan, oh produk yang jenengan bikin dalam R&D itu efektif. Seperti itu. Jadi itulah R&D. Nah, biasanya untuk membuktikan apakah produk kita efektif atau tidak, itu menggunakan rancangan penelitian eh, eksperimen semu. Eksperimen semu itu eksperimen kuasi eksperimen. Dalam ilmu pendidikan, dalam penelitian psikologi yang berhubungan dengan manusia, tidak mungkin kita melakukan penelitian yang melakukan acak secara sempurna itu tidak mungkin.
kita katakanlah, anu, saya Pak Kepala SMK, saya mau ngerepoti ini, saya ingin melakukan penelitian di sekolah Bapak, mohon diizinkan. Ya Mas, saya izinkan Anda penelitian di sini. Tapi nanti saya ingin mengacak kelas yang sudah jadi dari Bapak ini. Loh, wah itu nggak bisa Mas. Kok kelas saya yang sudah jadi mau jenengan acak-acak menggunakan teori acak? Nggak bisa. Maka kemudian penelitian-penelitian ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu pendidikan, itu rata-rata menggunakan eksperimen semu. Tidak bisa mengacak secara sempurna seperti kalau kita penelitian material gitu. Material ngacak pasir gitu. Itu kan bisa diacak secara sempurna gitu kan. Tapi kalau ini nggak bisa, maka desain eksperimennya menggunakan eksperimen semu atau eksperimen kuasi. Bukan through eksperimen. Kalau through eksperimen, itu penelitian-penelitian ilmu alam, ilmu alam, atau ilmu engineering. Bahkan ilmu engineering pun tidak acak ngambilnya. Saya hanya butuh 5 ya sudah cukup. 5 itu mewakili seluruh populasi pasir, misalnya pasir Merapi. Nah, gitu. Jadi saya mau penelitian pakai pasir Merapi. Ngacaknya gimana? Itu kan homogen pasir Merapi itu. Kalau yang keluar dari tubuh Gunung Merapi, pasirnya ya homogen. Berarti kalau kita ngambil dari 5 tempat di Gunung Merapi itu sudah cukup gitu. Tidak perlu banyak-banyak seperti dalam penelitian ilmu sosial, dalam penelitian ilmu psikologi, dalam penelitian ilmu pendidikan, semacam itu. Maka biasanya ilmu pendidikan, ilmu psikologi, ilmu sosial itu tidak bisa menggunakan through eksperimen. Eksperimen beneran seperti orang eksak itu nggak bisa. Maka harus menggunakan eksperimen semu. Nah, jadi ya seperti itu. Makanya kemudian dalam penelitian R&D yang berkaitan dengan pendidikan, meskipun produk kita itu produk engineering, tapi kan keefektifannya diuji melalui kemampuan produk engineering sebagai media itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa kan seperti itu. Ngapain ini apa produknya sangat oke lah dijual laku di pasaran, tapi pada faktanya nggak bisa meningkatkan hasil belajar siswa ya, ya itu tidak cocok digunakan sebagai alat peraga atau media semacam itu. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi. Kalau tidak, saya ingin menyampaikan yang namanya keefektifan dalam penelitian R&D itu kan ujung-ujung dari uji produk itu adalah uji keefektifan. Uji keefektifan yang dilakukan biasanya menggunakan metode penelitian eksperimen semu. Eksperimen semu itu eksperimen yang tidak bisa mengacak siswanya seperti acak sempurna. Acaknya acak penugasan. Acak apa itu random assignment, acak penugasan. Ya ditugasi, tapi diacak. Ada berapa kelas di sekolah ini yang kelas katakanlah yang fase F. Fase F ada berapa kelas? Oh ada 4 kelas. Kita kan butuh katakanlah 2 kelas untuk kelompok kontrol 1, kelompok experience 1. Padahal kita punya 4 kelas. Diacak kelasnya bukan siswanya. Kelas itu siswanya itu ya tetap siswanya itu kelas itu. Yang kita acak 4 kelas tadi. Dari 4 kelas yang ada, kita acak, kita undi, menggunakan undian seperti arisan itu, dikopiok itu ya. Nanti yang keluar 2 itu, yang satu sebagai kelompok kontrol, yang satu sebagai kelompok eksperimen. Itu namanya acak penugasan. Nah, itu Anda baca coba. Ini sudah sangat dalam loh Mas, ngomong-ngomong kayak gini nih. Saya sudah menyampaikan ini, tidak semua dosen bisa menyampaikan seperti ini ketika dia mengajar metodologi riset, belum tentu. Tentu dalam hal ini, sesungguhnya R&D itu kan riset
gabungan antara riset yang non R&D dengan riset eksperimen gitu. Riset pengembangan produk itu, R&D itu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus uji gennya. Gen itu adalah perbedaan antara post-test dan pre-test. Kalau gennya positif, maka itu akan istilahnya akan mengarah pada efektif, keefektifan dari produk Anda itu. Tapi kalau gennya tidak tidak signifikan, ya gennya kecil, perbedaan antara post-test dan pre-test itu hanya kecil, tipis-tipis gitu, hampir mirip antara pre-test dan post-test, maka produk Anda itu berarti tidak berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Kalau nggak mampu meningkatkan hasil belajar siswa, berarti produk Anda, media Anda itu tidak efektif. Nah, maka ini informasi efektif tidak efektif itu dari gen. Gen. Gen yang dinormalisasi namanya N-gen. Jadi kalau gen itu gen saja, itu post-test minus pre-test itu gen. Tapi kalau N-gen, yang sekarang yang dipakai N-gen, gen yang dirasionalisasi, gen yang dinormalisasi maksud saya, gen yang dinormalisasi. Gen yang dinormalisasi itu rumusnya apa? Rumusnya post-test minus pre-test dibagi skor maksimal dikurangi pretest. Nah, itu yang namanya N-gen. N-gen itu akan menunjukkan bagaimana keefektifan dari suatu perlakuan. Perlakuan terhadap siswa. Dalam hal ini adalah perlakuannya adalah memberi intervensi pembelajaran itu menggunakan alat peraga atau media. Kemudian akan menghasilkan N-gen. Misalnya N-gennya itu kok tinggi, katakanlah kemampuannya N-gennya itu sekitar 80%, maka bisa dikatakan bahwa N-gennya itu efektif. Kalau N-gennya efektif, bisa dikatakan bahwa produk jenengan, apakah itu alat peraga, apakah itu media, itu efektif untuk meningkatkan nah, keterampilan misalnya. Kalau itu variabel terikatnya efek dari produk jenengan itu ke keterampilan, berarti mempunyai pengaruh terhadap peningkatan keterampilan si siswa. Ketika di pretest, katakanlah keterampilannya skornya hanya sekian, kemudian di post-test ada peningkatan, dan N-G-nya sekitar 80%, katakanlah seperti itu, maka produk Anda sebagai eh, apa itu produk Anda misalnya media, misalnya alat peraga, itu efektif. Dan itu tentu berguna, kemudian produk Anda itu bisa digunakan untuk proses pembelajaran tidak hanya di sekolah Anda, mungkin di sekolah yang lain. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan N-gen. Maka saya akan nge-share ini hasil penelitiannya Bu Mega, Mbak Mega dari Pendidikan Kejuruan UNES. Gangguan komputer saya ada yang promosi. Nah, ini adalah hasil pengukuran Mbak Mega kaitannya dengan media pembelajarannya dalam apa itu prodi kecantikan. Dia membuat suatu produk gitu, kemudian produk itu digunakan untuk meningkatkan keterampilan dalam tata rias semacam itu. Ini dia mulai dari sini.
Nah, ini dia pakai keterampilan uji tes performa, tes performa. Tadi saya sampaikan persiapan bobotnya 10%, proses bobotnya 40%, hasil kerja bobotnya 20%, sikap kerja bobotnya 20%, waktu bobotnya 10%. Nah, dia skornya berapa ini? Dari berapa siswa ini? Dari sekitar 30-an siswa ini. 30-an siswa. Dia memilih skor. Nah, yang sini sudah mengandung bobot 10% tadi. Di sini juga sudah mengandung bobot 40% tadi. Di sini juga sudah mengandung bobot. Nah, ini totalnya. Tentu yang saya ambil totalnya ini. Ini pretest. Nah, ini instrumennya juga. Nanti saya sharekan jenengan, tidak apa-apa. Jadi jenengan kalau ingin tadi yang saya sampaikan ke Pak Lalu tadi, performance test untuk mengukur keterampilan seorang itu ya butuh bagaimana persiapan dia. Persiapan itu apa saja? Ini. Nah, proses dalam praktek tata kecantikan dia apa saja? Oh ini, skornya berapa, bobotnya berapa, hasil kerjanya, ini, oh, ini, nah, satu aja ini, bobotnya berapa, hasil sikap kerjanya, diukur juga sikap, karena sikap sekarang tidak bisa ngukur sikap pakai kuesioner lagi, sekarang sudah tidak bisa. Ngukurnya harus pakai apa itu observasi. Nah, ini kan observasi, ini instrumen observasi. Ini seperti itu ya, Mas ya. Yang saya ambil ini. Ini adalah pretest ini pretest. Pretest kelompok kontrol. Ini kemudian ini post-test. Berarti di sini ada lagi nih, sebentar. Oh ya, ini pretest kelompok eksperimen. Kemudian ini pretest kelompok kontrol. Ini post-test kelompok eksperimen. Ini post-test kelompok kontrol. Kemudian ini rumusnya ini. N gain itu skor post-test minus skor pretest dibagi skor ideal 100 minus skor pretest gitu. Kategorinya menurut Heck bahwa dalam persen, satuannya persen, tafsirannya kurang dari 40%, N gain-nya itu tidak efektif. Kalau 40 sampai 55% N gain-nya maka kurang efektif tafsirannya. 56 sampai 75 cukup efektif. Kalau lebih besar dari 76 maka efektif seperti itu. Ini tafsirannya seperti itu. Baik. Nah, ini ngitungnya tadi. Nah, ini sudah saya kumpulkan. Ini pretest eksperimen. Ini post-test eksperimen. Ini saya kumpulkan eksperimen dengan eksperimen. Pretest eksperimen, post-test eksperimen. Terus ini post-test minus pretest eksperimen. Kemudian ini pretest kontrol. Ini post-test kontrol. Ini post-test minus pretest kontrol gitu. Nah, ini di pembilang kan, yang kuning ini pembilang. Pembilang dari rumus ini tadi. Ini kan pembilang. Skor post-test minus pretest itu pembilang. Nah, yang skor ideal dikurangi skor pretest itu penyebut. Nah, maka yang kuning ini adalah pembilang. Nah, penyebutnya ini untuk pretest kelompok eksperimen 100 minus pretest kelompok eksperimen. Nah, 100 itu skor idealnya. Kemudian 100 minus pretest kontrol. Ini penyebutnya kan. Baik, kemudian saya lanjutkan.
Maka ini N-gennya. Ini N-gen eksperimen. C2 bagi H2 terus sampai jumlah sampel dapat N-gen eksperimen. Satuannya saya jadikan persen. Saya kalikan 100%. Kemudian N-gen kontrol, kelompok kontrol, ini F2 bagi I2. Di sini kan ada F2 bagi I2 kayak gitu. Ya tadi. Nah, ini yang kontrol, ini yang kontrol nih. Ini F2, ini F2, ini I2 kayak gitu. Dapat N-gen eksperimen, dapat N-gen kontrol. Kemudian kalau penelitian itu tidak menggunakan kelompok kontrol, maka dia akan hanya memperoleh satu N-gen saja. Satu N-gen saja. Tapi kalau menggunakan kelompok eksperimen dan kontrol, maka memperoleh N-gen eksperimen dan N-gen kelompok kontrol. Nah, bisa dibandingkan dengan kriteria yang tadi, Heck tadi. Ini dia memperoleh dalam persen N-gennya 85,09 untuk kelompok kontrol N-gennya. Berarti termasuk efektif. Efektif. Artinya efektif itu apa? Produk jenengan yang jenengan bangun itu apakah itu alat peraga, apakah itu media, itu mampu meningkatkan engine siswa seperti itu. Artinya ini bukan begitu. 85% itu termasuk kategori efektif. Nah, sementara ini yang kelompok kontrol ini rata-ratanya 45,47%. Ini termasuk dalam kategori kurang efektif. Jadi dalam pembelajaran ini ekspositoris gitu. Jadi kan kadang-kadang kelompok kontrol itu terus namanya apa ya Pak itu? Pembelajaran apa ya? Ada yang menyebutnya pembelajaran konvensional gitu. Tapi kadang-kadang gurunya protes, aku nggak konvensional. Saya pembelajarannya ya lazim kayak gini, tapi nggak pakai media jenengan, nggak pakai alat peraga jenengan. Nah, biasanya kita sebutnya itu sebagai pembelajaran ekspositoris. Gitu. Pembelajaran ekspositoris itu pembelajaran dengan apa ya? Kalau praktek itu kan kita memberikan apa itu demonstrasi gitu ya. Guru mendemonstrasikan job sheet yang akan dilakukan hari ini itu didemonstrasikan oleh guru. Kemudian siswa melakukan konsolidasi, peniruan. Jadi ketika si guru tadi sudah mendemokan, siswa melihat, siswa bertanya, berdiskusi, terus siswa melakukan demo setelah guru demo, namanya konsolidasi. Nah, dia melakukan konsolidasi, nanti guru akan beri masukan. Oh, tidak seperti itu, begini. Oh, kurang tepat, begini. Oh, begini, begini. Akhirnya si siswa model ini nanti akan menghasilkan keterampilan sesuai guru. Waduh, nah kalau puasa nggak boleh minum ini. Batal dong puasa saya. Anda enak ya dengarkan ya. Puasa kuliah enak, dosanya hancur lebur. Gitu. Ya sudah pelan-pelan. Nah, oleh karena nggak cukup sampai hanya informasinya, oh efektif, produk Anda efektif, media Anda efektif, alat peraga Anda efektif. Nah ini pembelajaran Anda tidak kurang efektif, Pak kontrol, gitu, kelompok kontrol, karena peningkatannya dari prioritas ke postes nggak signifikan. Istilahnya pembelajaran Anda tidak efektif. Ya istilahnya wong dia tidak pakai alat peraga yang jenengan susun gitu. Itu kan dalam rangka membandingkan seperti itu. Maka biasanya diuji lanjut pakai uji T. Dilanjutkan dengan uji T. Uji T-nya uji T and gain, bukan uji T rata skor.
Karena skor mentah dalam ini sudah tidak kita pakai. Karena skor yang ada sekarang bukan skor mentah, tapi skor and gain. Gitu. Maka pakai UJT and gain. Gitu. Baik, nah ini SPSS-nya mengatakan begini. Tadinya begini, Mas. Sama-sama siswanya itu berjumlah 34. Ini sama-sama jumlah siswanya 34. Kelompok eksperimen 34, kelompok kontrol 34. Tapi ketika saya uji dengan Kolmogorov Smirnov, yang kelompok eksperimen itu N-gennya itu normal. Sebaran N-gennya normal. Yang kelompok kontrol, sebarannya itu tidak normal. Akhirnya saya cari, gimana kalau tidak normal ya sebaran data N-gen kelompok kontrol. Kita cari outlier. Nah, makanya kita harus mencari outlier. Nah, kita pakai statistika untuk menganalisis outlier dari data N-gen kelompok kontrol ini. Nah, jenengan belajar sendiri dulu nanti kalau nggak bisa tanya ke saya. Meskipun nanti saya pembelajaran ini sudah selesai nanti kan Anda tahu nomor WA saya kan bisa komunikasi gitu. Saya nggak enak nanti saya menyinggung perasaan Pak Sabto nih. Pak Yuri itu ngajari yang lain-lain gitu kan nggak enak saya. Tapi Pak Sabto itu kan teman saya kan, teman di Jogja dulu, nggak masalah. Baik, kemudian saya gugurkan 4 butir tadi, performance test tadi, baru saya uji normal. Makanya dalam uji T itu nggak harus sama N-nya. Jumlah kasusnya yang eksperimen 34, jumlah kasus atau jumlah responden yang kontrol tinggal 29, tidak apa-apa. Uji T itu masih masih mengakomodasi jumlah responden yang berbeda, tidak masalah. Nah, terus saya lakukan uji T and gain. Hasilnya berbeda. Memang yang ini saya sajikan di sini, nanti saya sharekan jenengan juga. Nah, ini tes normalitinya normal, pakai Kolmogorov Smirnov nggak normal, tapi kan ada 2 pilihan, pakai KS atau pakai Sapirowicz. Kalau KS tidak normal, kita lihat di Sapirowicz. Oh normal, jadi kadang-kadang itu Sapirowicz itu tidak istilah dalam statistika itu tidak robust, tidak robust. Tidak robust itu tidak kuat. Sapirowicz itu lemah, lebih kuat Kolmogorov Smirnov. Tapi kan kita kepepet, sudah kita kurangi 4 butir penilaian kok tidak normal. Ini normal, tapi pakai Sapirowicz ya tetap oke. Tetap oke. Normal, baru saya uji T. Kemudian di dalam uji T kan ada uji homogenitas. Jadi tidak perlu uji homogenitas sendiri, langsung pakai uji T aja langsung homogenitasnya sudah ketahuan. Seperti ini. Nah, gitu. Baik, praktek SPSS-nya minggu depan aja. Ini saya share aja kan jenengan pelajari, nanti praktek SPSS-nya minggu depan. Praktek SPSS yang uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Endgain itu pakai ini. Seperti itu. Kalau endgain-nya kan pakai Excel sudah bisa dihitung seperti itu. Jadi ini contoh ini Anda sudah bisa menganalisis endgain itu bagaimana. Langkah-langkahnya bagaimana, perolehannya seperti apa. Terus uji T endgain ini sudah ada contohnya. Ini SPSS hasilnya di bawah ini. Nah, jangan pelajari dulu. Nah, besok mengeksekusi data yang endgain di atas ini itu pakai SPSS minggu depan aja. Saya kayaknya tenggorokannya agak terhambat nanti
kalau saya berdosa nanti saya serahkan ke Mas Muhammad Rafiq ini nah, dosa saya. Tuhan, saya nggak berdosa. Yang dosa itu murid saya, mahasiswa saya itu, yang di Makassar itu. Itu dosa saya diserahkan ke mereka. Gitu. Maka ini masih 2 jam lumayan. Takutnya saya minum nanti gitu ya. Baik, kalau begitu sampai di sini nanti saya share ke Mas Herianto ya, gitu. Ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Jadi kalau ngajar metodologi riset itu kemana-mana, makanya saya milih R&D. Karena kalau ngomong R&D itu ngomongnya nanti metode penelitian eksperimen gitu loh. Tapi kalau saya ngomong eksperimen tok, wah 1 semester itu nggak selesai itu. Eksperimen itu rumit banget itu. Eksperimen semut tok aja. Saya membahas pengambilan cuplikan aja, pengambilan sampel aja sudah rumit gitu. Nah, tapi ini jenengan sudah tak beri contoh R&D gitu. Cocok untuk apa itu pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan itu R&D. Bukan penelitian uji hipotesis, alah untuk apa itu? Biarkan bagian mereka orang-orang psikologi gitu. Muji-muji teori. Karena dia akan menemukan teori, menemukan konsep. Kalau kita kan untuk apa menemukan konsep? Yang penting itu siswa kita itu memperoleh layanan pembelajaran yang menggunakan apa itu teknologi media alat peraga yang canggih. Kalau bisa produk kita sendiri. Nyambung yang kemarin yang apa itu job sheet. Job sheet sekarang sudah sangat canggih ternyata ya. Ya kalau kemudian bimbingan saya kemarin juga menyusun job sheet, tapi canggih job sheet-nya. Job sheet-nya ditambah dengan QR code, ditambah dengan URL. Jadi di dalam job sheet itu ada videonya, video buatan guru sendiri, dan video dari YouTube. Terus ada tambahan apa lagi? Tambahan apa lagi? Itu ya oke. Kalau job sheet-nya yang seperti itu. Kalau job sheet-nya yang model lamanya berapa lembar itu produk apa? Produk kok sederhana sekali itu. Job sheet yang rumit. Jadi nanti ada QR code-nya, ada URL-nya, terus ada apanya. Dari peneliti sendiri. Kalau tidak sempurna ditambahi atau tidak tidak lengkap ditambahi dari YouTube. Jadi eh, apa job sheet yang dari YouTube gitu. Seperti itu. Isi dari job sheet itu kan dari YouTube banyak, dari video si peneliti sendiri kan juga bisa. Seperti itu. Jadi saya tarik saran saya kemarin ya oke lah kalau kemudian job sheet-nya seperti yang kemarin saya temui ketika ada mahasiswa saya bimbingan. Ya kalau yang job sheet kayak gini oke. Nah, setelah download job sheet yang terbaru ini kan job sheet IT gitu ya, canggih gitu. Jadi ya oke gitu. Tidak hanya job sheet seperti saya dulu kan belajar tentang job sheet itu kan ya gitu-gitu aja ya. Hanya ada langkah kerja, ada contoh soal, meskipun praktek tapi ada contoh soal kasus-kasus. Paling 5 lembar, 5 halaman. Hanya kiwir-kiwir gini, mosok produknya hanya kertas 5 halaman dibandingkan alat peraga yang keluar sampai puluhan juta itu atau media itu canggih-canggih kayak gitu kok hanya kiwir-kiwir 5 halaman, 5 lembar itu apa itu produk apa itu. Tapi kalau ditambah dan nanti job sheet-nya job sheet yang jadi aplikasi nanti job sheet-nya atau tidak jadi aplikasi tapi sudah pakai Canva gitu loh misalnya kan. Pakai Canva gitu. Terus nanti flip chart gitu, flip gitu. Jadi canggih itu job sheet-nya. Job sheet-nya tidak pakai fisik. Fisik berupa 5 lembar kertas jangan.
job sheet-nya itu pakai Canva, pakai Flip gitu loh. Jadi canggih gitu. Terus mengandung QR code, mengandung URL kayak gitu ya oke, oke. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Kita ketemu minggu depan. Sudah Mohon izin, pertemuan yang Pak. ketujuh ya. Ini hari ini ke-6 ya. Nanti Mohon izin, Pak batasannya Prof. ke-8. Nanti habis Mohon itu izin, Pak. saya serahkan ke Prof. Sabto. Mohon izin, Pak. Ya, moga. Ya, untuk jadi mungkin apa pertemuan berikutnya mungkin pertemuan terakhir Pak ya, yang Pertemuan, pertemuan terakhir yang ke-8 oh minggu untuk depan itu. ya. Ya, baik. Untuk pertemuan minggu depan Pak kan ini mohon izin Pak sebagai perwakilan aspirasi dari teman-teman. Iya, Minggu depan kan tanggal 29 Pak sudah iya. menjelang Idul Fitri insyaallah. Iya, Mungkin bisa di skip minggu depan Pak, pindah ke minggu depannya lagi di iya, tanggal 5 insyaallah Pak. iya. Halal bihalal gitu setelah Lebaran ya. Oke. Urusan Iya ibu-ibu Pak. yang mungkin lagi masak-masak ini, Bro. Baunya sampai Semarang ini baunya. Kalau kita mah tinggal makan. Bapak-bapak penikmat sejati ya. Bapak-bapaknya Nanti, nuntut Pak Prof, enggak mau oke, oke. dimasakan orang lain, harus istri. Dan tentu menunya beda ya dengan yang di Jawa. Di Jawa ya mesti itu apa itu sambal goreng kacang tolo. Kalau model saya kan opor gitu ya. Kalau jenengan beda lagi ya. Saya pakai kupat, tapi kupat tuh sekarang banyak yang alergi tuh. Alergi apa? Daun kelapanya. Daun kelapanya itu alergi menyebabkan diare. Saya makanya kalau daun pisang oke, berarti lontong bukan kupat. Nah, padahal kan filosofinya kan kupat harusnya ya, Ya. mengaku Ya. kupat, mengaku bersalah itu kan Kalau ini sih kupat. opor juga, Prof. Cuman namanya kari. Oh ya, kare ya. Ya akhirnya kan seragam ya di mana-mana. Nah, sekarang ini kalau mau naik kereta api dari Surabaya sampai Jakarta, makanannya tidak ada yang berbeda yang di itu yang di penjual-penjual di stasiun itu sama dari Surabaya sampai Jakarta itu. Tidak ada variasinya belas gitu. Sama. Jadi sekarang itu tidak menarik dari sisi makanan kalau naik kereta api. Kalau kita dari Surabaya ke Jakarta gitu katakanlah kan, ya pengen menikmati jajanan di sekitar itu ya. Tapi sama sekarang. Jadi itu istilahnya kalau kata saya jelei itu. Makanannya kok sama dari sana sampai sini isinya tahu semua. Jadi tidak menarik itu. Bisa Mas. Nanti Ya, minggu depan berarti kita ganti dengan habis Lebaran aja ya. ya Pak. Baik, nanti saya beri materi tetepan. Terus nanti karena saya harus menguji jenengan, take home aja. Ujiannya di rumah dikerjakan. Terus nanti dikirim ke WA lewat saya WA seperti itu. Jadi enggak usah, tapi minggu minggu ke-8 tetap materi, nanti ujiannya pakai take home, dikerjakan di rumah. Terus nanti Ya, jawabannya dikirim ke saya lewat WA atau lewat email. Barangkali gitu ya, Mas. Oke, sakit, sakit, Mas. Baik, mari kita tutup kuliah kuliah sore ini dengan berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Begitu, saya izin dulu ya, lift dulu ya. ya Pak. Terima kasih, Bro. Kasih banyak Pak Ya, Prof. ya, ya. Terima kasih, matur suwun Prof.